Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Nusa Dipa, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Jadi tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai pihak penegak hukum, pihak dosen dan juga pihak masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap korupsi yang terjadi di negara kita ini. Dan juga pada video kali ini kami akan memaparkan bagaimana sih penyebab dan juga dampak dari korupsi yang terjadi pada saat ini. Kami mengucapkan selamat sore dan mungkin bisa kami mengetahui sedikit tentang papak nama, pekerjaan. Nama dan pekerjaan. Pekerjaan ini sudah dilakukan sekali. Namanya dengan Om Sinta. Pekerjaannya Wira Swasta. Bagaimana kabarnya Om? Jadi kami tujuan kedatangan kami ke sini untuk melakukan, tadi saya sudah jelaskan, pertama kami mau melakukan wawancara berkaitan dengan korupsi. Jadi mungkin Om Sin bisa menjelaskan sedikit kepada kami bagaimana sih pendapat dari Om Sin tentang korupsi itu? Korupsi itu kalau saya yang dasarnya itu soal kita manusia, soal mental kita. Ya toh, kalau soal mental itu berarti menyangkut dengan soal kita punya kebiasaan. Pendidikan paling dasar itu dari rumah, terus apa namanya, dari situlah kalau kita mulai masuk di dunia kerja, kita mulai berhubungan dengan hal-hal yang paling itu kan soal uang. Kalau soal uang itu kan biasanya misalnya kalau mereka kita memiliki rumah bagus, tapi kontrol dirinya juga bagus. Terus Asal korupsi ya, itu akan berarti kita akan mengganggu buat program-program itu kan contohnya. Ada dua. Yang pertama itu dia karena kebutuhan. Terus contohnya itu misalkan dia keluarganya atau dia lagi membutuhkan uang misalkan. Misalkan orang tuanya sakit atau apa, makanya dia terpaksa untuk melakukan korupsi. Yang kedua itu karena dia ada kerakusan. Jadi di dalam dia itu ingin menguasai misalkan contohnya uang-uang yang ada di situ. Yang kedua
kedua itu faktor dari faktor eksternal. Nah, itu dari faktor luar. Itu misalkan contohnya faktor misalkan dia itu terpengaruh oleh atasannya. Nah, jadi misalkan atasannya mengajak dia untuk korupsi, melakukan tindakan korupsi, maka dia terpengaruh oleh atasannya. Nah, yang kedua contohnya misalkan dia tidak ada pendirian atau aturan tetap dari atasannya, sehingga dia tidak takut untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Apa harapan Ibu untuk generasi ke depan sebagai generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi? Oke, jadi itu harus diterapkan di dalam diri kita, para milenial sekarang itu, dengan mengatakan stop anti korupsi. Harus diterapkan di dalam dirinya dia bahwa saya harus anti korupsi, maka itu dia tidak akan melakukan korupsi. Terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Ade. Baik, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk kami melakukan wawancara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Fatima dari kampus Universitas Nusa Nipah, program studi S1 Keperawatan. Dan di sini sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Ini dong Bapak Teo. Baik Bapak Theo, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja pada topik yang akan kita bahas mengenai wawancara ini. Bagaimana pendapat Bapak, pandangan Bapak terhadap korupsi? Pandangan saya tentang korupsi. Korupsi itu menurut saya itu untuk perilaku tidak jujur yang dilakukan seorang oknum. Itu yang dapat merugikan banyak pihak. Ya, kira-kira penyebab apa sih yang sehingga orang bisa melakukan korupsi itu? Karena memang dari pribadinya masing-masing, barangkali mereka rasa kurang puas dengan apa yang mereka miliki. Jadi karena mereka memiliki jabatan, mereka bisa salah gunakan mereka punya jabatan demi mereka punya kepentingan pribadi atau kelompok. Di sini kami juga minta Bapak untuk memberikan sedikit motivasi untuk generasi muda agar tidak melakukan korupsi tersebut. Untuk anak-anak muda yang sedang mengejar cita-citanya, tetap semangat. Ingat, korupsi itu berawal dari hal-hal kecil. Contohnya, jika kita terlambat masuk kelas, itu juga bisa disebut sebagai korupsi. Oke, mari sama-sama semangat membangun masa depan. Sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak karena sudah bersedia untuk kami melakukan wawancara. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat sore.